Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan surah Al-Hajj ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim. Dan ingatlah tatkala kami tempatkan Ibrahim makanal bait, yaitu di tempat al-bait, yaitullah, rumah Allah. Allah tusyrik bi syai'an, bahwa janganlah engkau persekutukan sesuatu pun denganku. Wa tahhir baiti lit-taifin, dan rumahku lit-taifin, buat orang-orang yang tawaf. Wal qaimin, dan yang berdiri, yakni yang salat. War ruk'is sujud, dan yang rukuk sujud. Al qaimin war ruk'is sujud, yakni orang-orang yang salat. Wa adzin fin nas, dan umumkan di tengah-tengah manusia, bil haji, untuk haji. Yaitu karijalan, niscaya mereka akan datang kepada engkau dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan di atas onta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, mereka datang dari setiap jarak yang jauh. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan beberapa manfaat untuk mereka. Wa yadhkuru smallah, dan agar mereka sebut nama Allah. Fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang tertentu. Kama razaqahum, karena Allah telah berikan rezeki kepada mereka, min bahimatil an'am, yaitu dari binatang ternak. Fakulu minha, maka makanlah sebagian darinya. Wa at'imu, dan berikan makan al-ba'isal faqir, orang yang susah, yang sengsara. Al-faqir, dan orang yang fakir. Tsummal yaqbu nafasahum, tsummal yaqbu tafasahum, kemudian hendaklah mereka tunaikan, yakni mereka bersihkan kotoran mereka. Wal yufu nuzurahum, dan hendaklah mereka tunaikan nadar-nadar mereka. Wal yatawafu, dan hendaklah mereka tawaf bil baitil atiq, di al-baitul atiq, rumah yang tua, yakni Baitullah. Baik, kita lihat lagi dari awal. Ayat ini di dalamnya terdapat taubih, menjelekkan buat orang yang mempersekutukan Allah, buat orang yang musyrik, mempersekutukan Allah di
rumah Allah yang sejak awal Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah dan tidak musyrik. Maka Allah katakan wa'in bahwa Ibrahim makanal bait. Dan ingatlah tatkala Ibrahim kami tempatkan untuk Ibrahim tempat di tempat al-bait Baitullah. Nah di situ Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya tidak musyrik. Allah tusyrik bi syai'an, bahwa janganlah engkau mempersekutukan sesuatu pun denganku. Jadi ketika Baitullah sudah di tempat al-bait sudah ditunjukkan oleh Allah, lalu dibangun Baitullah, nah perintah kepada Nabi Ibrahim Allah tusyrik bi syai'an. Pada beberapa kajian yang lalu kita sudah kaji bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan memberikan tunjukkan kepada Nabi Ibrahim di tempat Baitullah, yaitu bahwa Nabi Ibrahim datang ke Mekah, putranya Nabi Ismail pada itu sedang merawat anak panah di dekat Zam-Zam. Lalu Nabi Ibrahim katakan, wahai anakku, aku diperintahkan Allah untuk membangun rumah Allah di situ. Apa engkau mau membantuku ya? Nah, dia dibangunlah Baitullah. Nabi Ibrahim sebagai tukangnya, Nabi Ismail jadi keneknya. Jadi yang ngangkutin batu itu Nabi Ismail. Nah, maka ketika pilar-pilar Baitullah itu sudah mulai tinggi, nggak sampai diambilkan batu oleh Nabi Ismail. Nah Nabi Ibrahim naik di batu itu. Batu itulah yang disebut maqam, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Itulah dan seterusnya. Baik. Nah perintah Allah adalah Allah tusyrik bi syai'an. Jangan kau persekutukan sesuatu pun denganku. Semua rasul itu membawa kalimat yang sama, membawa misi yang sama, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kalau ada yang mengaku pengikut Rasulullah, seorang utusan Allah, tapi mempersekutukan Allah, ya berarti dia sudah menyimpang dari ajaran Rasul tersebut. Wa ma arsalna min qablika mir rasul, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, yakni wahai Muhammad, illa nuhi ilaih, melainkan kami wahyukan kepadanya an la ilaha illa ana fa'budu, bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku Allah. Fa'budu, beribadahlah kepadaku, sembahlah aku. Di semua rasul membawa kalimat yang sama, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang berbeda dari para rasul itu hanya syariatnya. Nah begitu sudah diutus Nabi yang terakhir, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada manusia yang boleh keluar dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Muhammad Rasulullah itu diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, dan kami tidak mengutus engkau melainkan untuk seluruh manusia. Basyiran wa nadhiran, sebagai pembawa berita gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga katakan, u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku. Di antara itu adalah, kata Rasul, setiap nabi itu diutus kepada kaumnya saja. Wa bu'ithu, sedangkan aku diutus ilan nasi kafah, untuk semua manusia. Jadi begitu Muhammad Rasulullah SAW, ya semua harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
beriman kepada rasul-rasul yang lain tapi tidak beriman kepada seorang rasul saja, ya berarti kafir. Misalnya ada orang ngaku muslim beriman kepada Muhammad Rasulullah SAW tapi tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, ya berarti kafir. Nah sekarang beriman kepada Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain tapi tidak beriman kepada Muhammad Rasulullah SAW, ya namanya kafir. Karena setelah Muhammad Rasul itu semuanya harus beriman kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh ya nyebut kafir ya, nakal. Al-kafirun ya artinya orang-orang kafir, orang yang tidak mau beriman, yang ingkar, yang menutup diri. Jadi wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran. Tidak ada hak bagi manusia untuk mengikuti syariat-syariat yang lain. Baik, sekarang bagaimana dengan syar'u man qablana? Syariat umat sebelum kita, sebelum umat Muhammad Rasulullah SAW, boleh tidak kita lakukan? Nah, para ulama, para fuqaha itu sepakat bahwa syar'u man qablana itu tidak boleh dijalankan kecuali ada takrir, ada pengakuan, pembenaran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya puasa Nabi Daud. Di puasa Nabi Daud boleh dijalankan karena ada takrir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi katakan afdholus siyam, afdholus salat ba'dal fardhah salatu Daud. Seutama-utama salat sesudah yang fardu adalah salatu Daud, puasa salatnya Nabi Daud yaitu salat malam. Wa afdholus siyam ba'dal fardhah, seutama-utama puasa sudah yang fardu adalah Siyam Daud, puasanya Nabi Daud. Jadi ada takrir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi katakan juga kepada Abdullah bin Amr bin As yang disuruh puasa sebulan 3 kali, sum fi kulli syahrin thalathata ayyam, puasalah dalam setiap bulan itu 3 hari. Wadhalika al-ayyamul bid, itu adalah ayyamul bid. Dia nantangin. Akhirnya Rasul katakan sum yauman wa aftir yauman, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Wadhalika siyamu Daud, dan itu adalah puasanya Nabi Daud. Dan Nabi katakan la afdhala min dzalik, tidak ada yang lebih utama dibanding dengan itu. Jadi kita menjalankan puasa sunat, paling banter itu puasa Nabi Daud. Ada juga orang katakan kan Nabi nggak pernah jalankan puasa Nabi Daud. Iya, dasar amal kita itu contoh dari Rasul atau anjuran atau pembenaran dari Rasulullah SAW. Kalau Rasul sudah benarkan ya sudah, berarti boleh kita jalankan, dianjurkan untuk kita jalankan. Sum yaum, malah di hadis yang tadi Nabi katakan afdholus siyam ba'dal fardhah siyam Daud. Baik, kemudian yang kedua wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud, dan sucikan rumahku buat orang-orang yang tawaf dan buat orang-orang yang sholat. Gampangnya itu al-qa'imin wal qa'imin war ruk'is sujud, yang berdiri rukuk dan sujud. Nah, antara tawaf dan sholat itu direndengin gitu ya, sucikan wa tahhir baiti, sucikan dari apa? Dari diantaranya adalah dari berbagai kemusyrikan. Sebab Nabi ternyata benar sepeninggal Nabi Ibrahim alaihissalam, berapa ratus ribu tahun manusia mulai melakukan kemusyrikan di Baitullah. Nah, yang pertama-tama melakukan kemusyrikan sebagaimana sudah pernah kita bahas adalah Amr bin Hayy atau Amr bin Luhai. Jadi ketika dia sedang membaca talbiyah, yaitu labbaika la syarika laka labbaik, aku sambut panggilanmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, labbaik. Tahu-tahu iblis ada di sampingnya.
Lalu iblis katakan, labbaika la syarika lak illa syarikun huwa. Aku sambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu kecuali yang jadi sekutu. Iblis kalau mau nyesatin manusia halus ya kan, pelan-pelan, nggak langsung nih. Tidak ada sekutu bagimu kecuali yang jadi sekutu. Nah di situ Amr bin Luhai masih sadar, masih ngeh ya. Dia katakan, mahada, apa ini? Ditimpalin lagi sama iblis, tamliku wa ma malak, engkau menguasai dia sedangkan dia tidak berkuasa. Nah di situ keder si Amr bin Luhai, maka talbiyahnya pun berubah itu. Iya ya, apa kan? Yang maha kuasa Allah. Kalau dia masih sekutu tadi nggak berkuasa. Tamliku wa ma malak. Nah, selanjutnya begitulah cara talbiyah orang-orang Arab. Labbaik kalak illa syarikun walak tamliku wa ma malak. Dan begitulah kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang Arab. Jadi nggak ada mereka yang beranggapan bahwa ada pencipta lain selain Allah, enggak. Jadi kalau ditanya siapa yang menciptakan, ya Allah. Siapa yang kasih rezeki, Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan, Allah. Nah, kok mereka bikin sembahan-sembahan selain dari Allah? Nah, kan mereka juga tahu itu bukan pencipta, bukan Rabb, bukan yang memiliki alam semesta, tapi mereka jadikan alihah, mereka jadikan sembahan-sembahan. Nah, kalau ditanya alasannya dua, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak sembah mereka melainkan supaya mereka menghampirkan kami kepada Allah dengan satu kehampiran, supaya mendekatkan kami kepada Allah. Jadi sembahan-sembahan itu mereka jadikan sebagai wasilah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Alasan yang kedua, mereka katakan haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka itu adalah syufa'a, para pemohon syafaat, para pembela kami nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah syiriknya orang-orang musyrik. Maka kita harus hati-hati dalam hal ini. Kalau nggak hati-hati, kita sama dengan orang-orang musyrik tadi. Soal pencipta Allah dan sore, tapi ternyata giliran ibadah tidak kepada Allah saja, tapi juga kepada selain Allah, dan alasannya sama nanti, cuma dijadikan sebagai wasilah. Baik, jadi itulah kemusyrikan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Ini berawal dari Amr bin Luhai tadi. Kok jadi ada berhala-berhala? Itu juga Amr bin Luhai yang lakukan. Dia merantau ke Syam. Di Syam kan banyak para pembuat patung-patung. Dia pulang ke Mekah, nah dibikinlah patung-patung dan mulai diletakkan di sekitar Ka'bah. Nah, sejak itu orang beribadah di Baitullah tapi musyrik, dan banyak berhala-berhala, sampai di dalam Ka'bah juga ada berhala. Dan ketika Fathu Makkah semuanya tadi dihancurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul mengajak kita untuk kembali kepada milah Ibrahim, pada agama Ibrahim yang bertauhid tadi. Jadi tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Jadi talbiyahnya pun dirubah, jadi dikembalikan pada talbiyah semula, yaitu labbaika la syarika laka labbaik. Jadi yang kata illa syarikun walak tamliku wa ma malak diubah oleh Rasulullah SAW. Baik, jadi ini yang maksud dengan membersihkan Baitullah dari kemusyrikan. Li-thaifi wal qaimin wa ruka'is sujud. Baik, kemudian tentang kemusyrikan ini, dosa yang terbesar kan dalam Islam. Tapi kadang orang nggak hati-hati, orang sembrono di dalam masalah ini. Padahal syirik itu dosa yang terbesar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sungguh Allah tidak ampunkan kalau dia dipersekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampun
dosa selain itu bagi siapa saja yang ia kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mempersekutukan suatu dengan Allah, berarti dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi sebenarnya ini para rasul dulu menegakkan kalimat tauhid, tapi orang-orang musyrik berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan juga orang-orang munafik sampai sekarang itu. Kita ajak kepada kalimat tauhid, orang mengajak kepada kalimat kemusyrikan. Ini yang harus kita pertahankan. Jangan sampai namanya doa Islam, tapi yang sudah menjadi orang-orang musyrik gitu, kalau tidak dijaga akidahnya. Dan jangan lupa bahwa yang di akhirat nanti akan mendapat syafaat Rasulullah SAW, orang yang mati dalam keadaan bertauhid, mati dalam keadaan musyrik. Yang Nabi katakan bahwa likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi itu punya doa yang mustajab. Rasul mana doa? Ya banyak sih doa Rasul, cuma doa yang terbesar. Kalau Nabi Nuh kan sudah digunakan dulu. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, jangan kau sisakan seorang pun penduduk kafir di muka bumi. Diqabul oleh Allah. Nah sekarang Muhammad Rasulullah SAW masih disimpan. Wa inni ikhtabatu da'wati. Aku simpan doaku. Syafa'atan li ummati, sebagai syafaat untuk umatku. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa innahana ilatun insyaallah. Insyaallah syafaat itu akan mengenai man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Barang siapa yang mati di antara umatku dalam keadaan tidak mempersekutukan suatu pun dengan Allah. Jadi karena itu kita jaga nih kalimat tauhid itu, ya syahadah kita, kalimat tauhid itu iqrar kita, kalimat tauhid itu akidah kita, dan kalimat tauhid juga mudah-mudahan menjadi penutup kata-kata kita di dunia ini. Nah, saya kalau mati dalam keadaan bertauhid, tidak musyrik, nah insyaallah akan dapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Ayat berikutnya, wa adzin fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, umumkan di tengah-tengah manusia untuk haji. Yaitu karijalan, niscaya mereka akan datang kepada engkau dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan di atas setiap onta yang kurus. Kurus maksudnya onta harus dipakai berjalan dari jarak yang jauh, ada kurus-kurus ontanya. Wa ala kulli dhamir yatinaka min kulli fajjin amiq. Niscaya mereka akan datang kepada engkau dari setiap jarak yang jauh. Yatina min kulli fajjin amiq. Bagaimana cara Nabi Ibrahim mengumumkan dulu? Rasul tidak jelaskan. Ayatnya juga begini saja. Nah, cuma wallah alam menyapa dasarnya kayak beberapa ulama ada yang berpendapat cara mengumumkannya begini begitu. Ya, misalnya bahwa Nabi Ibrahim katakan, ya Rabbi kaifa uballighun nas wa sauti la yanfuduhu. Wahai Tuanku, bagaimana saya umumkan kepada manusia, suara saya nggak bisa sampai kepada mereka. Kayak Ibnu Katsir ada itu, wa adzin fin nasi bil hajj, yakni nadi fin nas bil hajj da'iyan lahum ilal hajj. Nah, seru manusia untuk haji ila hadzal bait, ke rumah ini. Kemudian setelah itu bertanya, ya Rabbi kaifa uballighun nas wa sauti la yanfuduhum. Faqal nadi wa alainal balad. Sudah berserulah, kami nanti yang akan menyampaikan. Maka dasarnya ini riwayat siapa Allah alam. Kemudian dia berdiri di atas makam Ibrahim. Ada juga yang katakan di hijr, ada yang katakan di sofa. Kemudian ya ayyuhan nas inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahajju. Wahai manusia, Allah sudah membuat rumah, yakni rumah ibadah, maka berhajilah. Fahajjuhu, berhajilah, tujulah kepadanya. Kemudian setelah itu gunung-gunung pada
tertunduk, maka suara Nabi Ibrahim sampai kepada manusia dari jarak yang jauh. Allah alam ini dasarnya apa namanya? Karena semuanya pada dengar, lalu mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, dan kami sambut panggilanmu ya Allah, kami sambut panggilanmu. Baik itu kisah tadi, cerita tadi itu berasal dari Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan lain dari ulama salaf, cuma bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam, pokoknya Nabi Ibrahim disuruh mengumumkan di tengah-tengah manusia biar manusia berdatangan kepada Nabi Ibrahim untuk Baitullah. Kemudian di ayat tadi ada kata-kata rijalan, berjalan kaki. Lalu dari ayat ini ada yang berpendapat haji yang lebih baik dengan berjalan kaki. Lalu yang kedua berpendapat enggak, yang terbaik seperti yang disunnahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berkendaraan. Kalau Nabi wa ala kulli dhamir tadi, Nabi kan pakai onta. Itu juga para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi yang kedua berpendapat atau kebanyakan ulama bahwa itu haji dengan berkendaraan itu afdal, lebih utama dibanding dengan yang berjalan kaki, iktidaan bi Rasulillah SAW, karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian liyasyadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat buat mereka. Nah, manafi', beberapa manfaat itu ada manafi'ud dunya wal akhirah, manfaat yang berkaitan dengan dunia dan juga akhirat. Yang berkaitan dengan dunia ya kayak korban, daging korbannya, perdagangan karena manusia berkumpul di situ, dan juga yang lain-lain. Nah, dan adapun manfaat akhirat ya keridhaan Allah, pahala Allah, ampunan dari Allah. Sebab ibadah yang bisa menghapus semua dosa, kata Rasulullah SAW di dalam hadis Muslim ada 3. Yang pertama haji, yang kedua keislaman seorang, asal menjadi seorang muslim yang baik, yang ketiga ini 3 amalan yang membuat semua dosa diampuni. Haji, kalau hajinya mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dulu Amr bin As katakan bahwa manusia yang paling saya benci itu adalah Rasul. Kalau mungkin atau saya bisa, saya akan bunuh dia. Itu Amr bin As cerita ketika dia mau mati, ketika dia mau menghadap Allah. Dia cerita, saya ini orang yang mengalami 3 fase. Fase pertama ketika aku masih musyrik. Nah, di saat itu manusia yang paling saya benci adalah Rasul. Kalau saya mungkin, saya bisa, saya akan bunuh dia. Kalau saja saya mati di saat itu, saya pasti masuk neraka. Nah, dan Allah berikan petunjuk. Allah berikan petunjuk. Dari Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ulurkan tanganmu. Nabi sudah ulurkan tangan, Amr bin As enggak jadi. Malaka ya Amr, kenapa engkau wahai Amr? Inni uridu an ashtari, saya minta syarat ya Rasul. Apa syarat yang kau minta? Dosa-dosa saya diampuni oleh Allah. Nah, setelah dia Nabi memberitahu Amr bin As, apa engkau tidak tahu bahwa keislaman seseorang itu menghapus dosa-dosa yang lalu. Tapi di hadis lain dijelaskan kalau dia jadi muslim yang baik, masuk Islam, sholat juga enggak, puasa juga enggak, masih masuk juga ke tempat-tempat ibadat yang lain. Jadi tauhidnya masih hancur-hancuran, ya enggak. Jadi yang jadi muslim yang baik. Kalau jadi muslim yang baik, dosanya di masa yang lalu habis, pahalanya di masa yang lalu, kebaikannya di masa yang lalu tetap bicara. Nah, itu
seperti seorang sahabat yang katakan kepada Rasul, ya Rasul, dulu di zaman jahiliyah saya pernah memerdekakan 100 budak. Di zaman jahiliyah aja dia sudah lakukan itu, 100 budak. Saya sodako 100 onta. Maksudnya ontanya itu buat kendaraan. Jadi kalau sekarang mungkin sembako 100 mobil bak. Apakah itu diterima oleh Allah? Nabi katakan, aslamta ma'a aslafta. Engkau masuk Islam bersama dengan kebaikan yang telah kau lakukan di masa yang lalu. Kalau jadi muslim yang baik, sama yang orang sebut mu'alaf yang baru masuk Islam. Kalau jadi muslim yang baik. Cuma kalau sudah jadi muslim yang baik namanya bukan mu'alaf. itu salah kaprah kan. Mu'alaf itu yang perlu dijinakkan. Al-mu'allafati qulubuhum. Yang perlu dibaik-baikin. Kenapa? Karena baru masuk Islam, masih lemah. Atau non muslim yang sudah dekat ke orang Islam. Nah, ini namanya mu'alaf. Nah, ini salah kaprah. Yang akan memberikan tausiah adalah seorang ulama, seorang mu'alaf. Nah, udah ceramah, udah jadi ustaz, masih aja disebut mu'alaf. Ada waktu Abu Bakar masih mu'alaf nggak ada ya. Waktu Umar masih mu'alaf, karena begitu masuk Islam langsung jadi muslim yang baik. Jadi itu ya inilah masalah kaprah, tapi perlu juga diluruskan. Nah, kalau mu'alaf itu masih lemah, sudah kuat kayak Allah yarham Ustaz Ihsan Mukuginta, masa masih disebut mu'alaf ibu? Ibu Irene masa disebut mu'alaf? Enggak, dia pinter-pinter, udah kuat. Ya, kuat apa imannya, Islamnya, bukan mu'alaf lagi. Baik. Kemudian yang kedua, jadi haji. Yang kedua, yang pertama keislaman, yang kedua haji, kata Rasul. Haji yang mabrur. Tapi kalau hajinya niatnya salah, biar dipanggil haji, buru-buru haji yang furoda, mahal nggak apa-apa, yang penting cepat dapat gelar haji. Kalau lagi mau pemilu kan yang berkait atribut keislaman yang dipakai ya, pakai sorban, pakai peci, pakai jilbab, gelar hajinya dipasang di situ. Kalau lagi ngerayu orang Islam, pinter-pinter ya. Ntar kalau sudah jadi, ya pada nginjek orang Islam. Udah yang ketahuan itu jangan ada yang dipilih. Ketahuan cuma lagi pembohong-pembohong. Belum apa bohong. Sebenarnya benci sama Islam cuma pura-pura baik, pura-pura ya alim gitu ya. Sama alim hiji, hoyong tilu, belaka alim doang. Ya Allah. Jadi hajinya niatnya benar, caranya benar. Yang ketiga ya dari usaha yang halal, mabrur. Nah, masa kita kalah dengan orang di zaman jahiliyah? Kenapa? Hijr itu ada di luar Baitullah. Nanti pernah katakan ke Aisyah, kaummu kehabisan dana, itu lah gampang. Waktu membangun ulang Ka'bah hancur, bang. Salah satu pilar hijr yang orang sebut hijr Ismail. Kok bisa segala masukin itu aja habis dananya? Ya karena dulu mereka kalau sudah bangun Ka'bah maunya dari usaha yang halal. Lalu kalau tawaf, sa'i atau melakukan ibadah haji maunya pakai baju dari usaha yang halal, yang tidak pernah dipakai berbuat maksiat. Bukan hanya dari usaha yang halal, tidak pernah dipakai berbuat maksiat. Kalau nggak dapat maka tawafnya pada telanjang. Seperti itu asalnya. Ya benar tapi nggak benar. Jadi mereka juga hati-hati itu, nggak mau dari usaha yang haram. Nah, sekarang yang penting dapat gelar haji dengan cara apapun. Nah, kayak begini ya nggak mabrur lah ya, kayak seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga hijrah. Nah, hijrah ini membuat
semua dosa diampuni. Tapi udah nggak ada, udah tutup hijrah ke Madinah. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada hijrah yakni ke Madinah sudah Fathu Makkah. Dan ada tinggal jihad dan niat untuk berjihad. Wa idza stumfirtum fanfiru. Kalau kamu dituntut untuk berangkat, maka berangkatlah, yakni berangkat ke medan perang. Nah, ada 3 amalan yang membuat seorang diampuni dosa-dosanya. Baik, kita kembali ke ayat ini. Liyasyhadu manafi'a lahum. Manfaat untuk mereka, manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi, di antara ampunan Allah, keridhaan Allah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama-nama Allah di hari-hari yang tertentu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan hari-hari yang tertentu, al-ayyamul ma'lumat itu, sebagian dari para ulama, katakan kayak Ibnu Abbas misalnya, mufasir dari kalangan sahabat ini katakan al-ayyamul ma'lumat yaumun nahri wa thalathatu ayyamin ba'da. Hari nahar dan 3 hari sudahnya, ada hari nahar dan ayyamut tasyrik. Nah, ini yang disebut menyebut nama Allah di hari-hari yang tertentu, fi ayyamin ma'lumat. Tapi ada juga nanti yang berpendapat yang lain, misalnya yang dimaksud dengan hari-hari yang tertentu itu adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas dari Nabi, mal amalu shalih fi ayyam mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi qad wala jihad fisabilillah, dan seterusnya. Nah, itu maksudnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Tidak ada mal amalu fi ayyam afdalu minha fi hadhihi. Tidak ada amal yang lebih afdal dibanding dengan hari-hari ini. Maksudnya adalah 10 hari dan pertama dari bulan Dzulhijjah. Tapi insyaallah yang lebih pasti bagi hari-hari Yaumun Nahar dan hari-hari tasyrik seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik, kemudian lanjutannya ummala mana tadi fakulu minha wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, karena Allah telah berikan rezeki kepada mereka dari binatang ternak, maka makanlah darinya, yakni korban sembelih itu. Wa at'imul ba'isal faqir, dan berikan makan kepada al-ba'is, yakni al-muttar, orang yang susah, yang sengsara, al-faqir, dan orang yang fakir. Tsummal yaqdu tafathahu, kemudian dalam mereka yakni bersihkan kotoran mereka, falyufu nudurahum, dalam mereka tunaikan nadar-nadar mereka. Barangkali ada yang bernadar mau potong korban di Mekah atau nadar-nadar yang lain, adalah mereka tunaikan. Wal yafu bil baitil atiq, dan dalam mereka tawaf di al baitul atiq, yakni di Baitullah. Baik, sampai dengan ayat ini insyaallah akan datang lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat-ayat tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan. Tafadhol. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara lisan membenarkan mengungkapkan bahwa perkataan semua agama itu benar, itu sudah jadi dalam muslimkan. Ya. Membenarkan, tapi tidak mempraktekkan. Baik. Maksudnya bagaimana hukumnya? Begini, orang yang mengatakan semua agama benar atau sama, kalau dia seorang profesor, hilang sudah keprofesorannya. Menurut logika, kalau ada 2 hal yang bertentangan,
itu salah satu dari keduanya salah atau dua-duanya salah. Secara logika gitu kan. Yang satu katakan satu tambah satu ada dua. Yang satu katakan satu tambah satu ada lima. Kan bertentangan. Ya salah satu salah atau dua-duanya salah. Kalau kemudian beda dikatakan salah, ya tidak logis. Yang satu katakan trinitas, yang satu katakan tauhid. Kalau disamakan berarti ya nggak logis. Masa profesor nggak logis berpikir? Kalau dikatakan semua agama sama. Ini kalau pakai logika. Nah, seorang ulama kalau dia katakan itu ya hilang keulamaannya. Karena dalam Quran jelas sekali bahwa bedanya antara orang yang beriman, antara seorang muslim dan seorang muslim di situ. Kalau seseorang itu masih membenarkan sembahan-sembahan yang lain selain Allah, belum mengkufuri semua sembahan selain dari Allah, belum jadi muslim. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa kufur kepada taghut, yakni kullu ma'ubida siwallah wa huwa radin. Sesuatu yang disembah selain dari Allah dikufuri. Kemudian wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang kepada ikatan yang kuat, kepada kalimat tauhid, kepada akidah Islam. Baik, sekarang ya urusan orang lain lah mau berkeyakinan ini itu. Tapi kalau kita benarkan juga berarti kita belum mengkufuri taghut, belum mengkufuri semua sembahan selain dari Allah. Nah itulah makna dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada ilah illallah kecuali Allah. Ya, kalau masih membenarkan ilah-ilah yang lain, ya berarti belum jadi seorang muslim. Walhasil, kalau mengatakan semua benar berarti dia sudah murtad. Karena yang la ilaha illallah dan yang trinitas dan yang trimurti dianggap sama semuanya. Jadi kalau mengatakan semuanya benar berarti dia sudah murtad. Sebab kunci pintu seorang dari kafir ke Islam itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi kalau kalimat itu sudah dikoyak, ya berarti dia sudah tidak sudah keluar dari Islam. Dan di Quran kata yang mengatakan bahwa semua agama sama. Dan kalau Allah memutuskan perkara nanti itu bukan berarti semuanya sama, tidak. Lalu Allah nanti akan putuskan di antara kamu dan seterusnya. Karena ayat yang lain juga banyak yang menegaskan hal itu. Sekarang ayat inna dina indallahi Islam mau diapain? Ada yang dengan bangga katakan, oh itu kalau di kampus kami mah ngomong itu diketawain. Ayat Allah diketawain. Akan hancur-hancuran dia bilang. Ya silahkan urusan mereka. Tapi siapa saja kalau sudah masih membenarkan ilah-ilah yang lain berarti sudah murtad. Wallahu a'lam. Insyaallah begitu. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.